Namanya apa? Tempat mengangkatnya ke Nabi Muhammad SAW. Oh, saidahnya ada di sini. Ini Bu Bapak rahmati Allah. Sekarang kita ini berada di sebuah tempat masjid ini. Namanya Masjid Ugomamah. Masjid Ugomamah itu artinya masjid awan. Dulu Kanjeng Nabi, dulu di masjid belum ada ya Bapak Ibu ya. Ini dulu tanah lapang. Dan Masjid Nabawi belum sendiri. Nah, ketika itu kemarau yang sangat panjang di kota Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menggelar sholat minta hujan di lapangan ini. Sholat minta hujan namanya sholat sholat minta hujan. Jadi sholat istisqa pertama kali dalam sejarah Islam dilaksanakan di tempat ini. Dan terus masjidnya ini masjid dibangun hanya sebagai sebuah momentum bahwa dulu sholat istisqa pertama kali ditempatkan di tempat ini. Bapak Ibu, hebatnya Kanjeng Nabi itu doanya nggak pernah tertolak, ya kan? Makanya kalau Bapak Ibu doa di Masjid Nabawi yang mengaminkan Rasulullah, insya Allah kabul semua. Amin. Gitu kan? Nah, begitu Nabi Muhammad SAW naik mimbar, baru beberapa saat Madinah ini gelapnya luar biasa. Bapak Ibu tahu bedanya di Madinah dengan di Indonesia. Kalau di sini hujan itu diawali dengan badai debu terlebih dahulu, baru kemudian hujannya datang. Dan saat itu rumahnya Nabi Muhammad SAW kebanjiran. Rumahnya Nabi ada di mana? Tuh, yang ada kubah hijaunya tuh. Kelihatan nggak? Ya wes. Kalau nggak kelihatan nanti di situ rumahnya Kanjeng Nabi. Jadi rumah orang-orang yang pernah kebanjiran itu sunnah Nabi Muhammad. Karena rumahnya Nabi pernah kebanjiran. Dan Nabi itu cuma tersenyum aja, ya Allah rumahku banjir nikmat banget gitu. Tahu banjir semuanya. Akhirnya lumpuh semuanya. Dan di tempat ini juga Bapak Ibu pertama kali dilaksanakan namanya sholat ghaib. Sholat ghaib itu apa? Sholat mayit, tapi mayitnya nggak ada gitu ya. Nah, yang disolatkan ghaib pertama kali siapa? Namanya Raja Najasyi. Siapa itu Ustaz? Beliau adalah Raja Habasyah. Habasyah itu di mana? Ethiopia. Dulu Ethiopia itu menjadi negara yang makmur, kaya raya, dan pemimpinnya adil. Namanya Raja Najasyi. Walaupun pada saat itu masih belum masuk agama Islam. Jadi Bapak Ibu, sebelum Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, beliau menghijrahkan para kaum muslimin dari Mekah menuju ke Habasyah 2 kali. Ikut siapa? Raja Najasyi itu. Singkat cerita, udah mereka balik, Raja Najasyi itu wafat. Begitu wafat, ternyata beliau sudah masuk. Dan Nabi mengajak para sahabat melaksanakan sholat ghaib di tempat ini. Maka sholat ghaib pertama kali dilaksanakan di kota Madinah. Kemudian di sini juga pernah dipakai untuk Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri di tempat ini juga. Jadi sholat istiqomah di sini, sholat ghaib di sini, sholat Idul Fitri di sini. Ada lagi. Perubahan kiblat juga terjadi di mana? Madinah. Perintah puasa turunnya di Madinah. Kanjeng Nabi wafat juga dimakamkan di Madinah. Jadi Kanjeng Nabi ini dengan para sahabat dulu ceritanya satu RT satu komplek. Di sana rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini ada masjid namanya Masjidnya Sayyidina Abu Bakar. Di situ sebelahnya ada masjid namanya Masjidnya Sayyidina Umar. Nah, di sebelah belakang ada Masjidnya Sayyidina Ali. Jadi mereka satu komplek. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Masjid Ugomamah ini sholat di sini pahalanya berapa? 1. Orang udah nggak tertarik sholat di sini tapi memilih ke sholat Masjid Nabawi karena pahalanya 1000 kali lipat. Nah, seperti itu. Nah, masjid ini
Banyakan sekarang ditutup. Ya, banyakan ditutup. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tahu tentang cerita Masjid Ghamamah, yaitu tadi Masjid Awan yang di situ ada hujan, kemudian Nabi Muhammad SAW naik mimbar, hujan terjadi deras sekali. Gitu ya. Nah, Ibu Bapak yang selanjutnya saya mau umumkan, dengerin betul-betul. Nanti malam